Shalom, selamat pagi. Kembali bertemu dalam Renungan Episode Family. Pada pagi hari ini, saya beri judul Kasih Karunia Membawa Perubahan. Saya ambil satu ayat dalam 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-9, bagian pertama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya mau bagi satu hal di mana seringkali di dalam banyak hal kesempatan saya dalam kesendiriannya, entah itu saya capek dan istirahat di tempat kerja atau pokoknya dalam kesendirian lebih sering, saya suka berpikir, suka flashback untuk kok ya ada hal-hal atau momen-momen tertentu yang saya merasa bahwa saya ini siapa dan bagaimana. Saya melihat bahwa karya Tuhan dalam kehidupan saya itu secara pribadi itu sangat-sangat luar biasa karena dibandingkan dengan siapa saya dan apa yang sudah saya perbuat. Saya tahu di masa lalu banyak hal yang saya lakukan yang sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Sangat-sangat menyakitkan. Tetapi toh sampai sekarang Tuhan masih begitu luar biasa membawa hidup saya satu langkah demi satu langkah tetap ke arah yang lebih baik. Dari semua hal itu saya mendapat satu jawaban bahwa itulah yang dinamakan kasih karunia. Apapun yang saya sudah lakukan sebenarnya tidak akan dapat membantu keterpurukan saya, kejatuhan saya untuk saya bisa bangkit, untuk saya bisa naik apalagi. Tetapi lewat kasih karunia yang Tuhan berikan, saya bisa seperti ini. Saya bisa dalam pekerjaan saya di posisi yang sekarang, dalam keluarga saya, dengan kondisi keluarga yang seperti sekarang, baik keluarga kecil saya maupun keluarga besar saya, juga dalam keluarga istri saya juga sama gitu loh. Tuhan begitu luar biasa mengangkat saya dan keluarga tetap setapak demi setapak, step by step, menaiki anak tangga yang saya juga belum tahu sampai mana itu. Tapi satu hal yang saya dapat adalah bahwa kasih karunia. Apa yang menyebabkan saya bisa seperti ini, dan banyak hal tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana seberapa pun masa lalu itu lewat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan menjadi berubah. Rasul Paulus menjadi seorang pemburu umat pengikut Kristus sebelum menjadi Rasul Paulus. Bukan hanya memburu, dia sampai begitu, kalau kita bilang kejam-kejam untuk sampai membunuh mungkin. Kemudian Raja Daud yang mungkin dia merasa kalau kita lihat dia cukup takut dengan Tuhan, tetapi dia jatuh juga. Dan akhirnya lewat kasih karunia yang memang Tuhan berikan kesempatan untuk dia bangkit. Dan banyak hal. Ada satu catatan saya yang yang membuat bahwa inilah luar biasanya kasih karunia itu. Sehingga setiap orang yang mendapatkan kasih karunia itu
dia akan menjadi seseorang yang baru lagi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini kembali mengingatkan bahwa apapun masa lalu kita, sebaik apapun kita, setiap umat manusia tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kalau dia tidak melekat, tidak dekat, dan tidak mengandalkan hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan, dia pasti akan jatuh. Tetapi setiap orang yang sudah kembali mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia akan diubahkan. Dan inilah yang disebut kasih karunia yang mengubahkan, yang dapat membawa perubahan-perubahan yang positif. Karena dengan kasih karunia kita bisa istilahnya mendapatkan satu kesempatan kedua. Seorang hamba yang berutang cukup banyak kepada raja, kemudian diampuni, dihapuskan. Tetapi orang ini tidak memanfaatkan kasih karunia yang diberikan itu, justru dia kembali menekan hamba yang atau orang lain yang berutang kepada dia yang hanya sepersekian dari apa yang dia dapatkan. Tapi di dalam Tuhan, setiap orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, sehitam apapun, semerah apapun, dia akan kembalikan menjadi putih. Seperti Rasul Paulus yang begitu jahat, begitu luar biasa di mata pengikut Kristus, dia akhirnya lewat kasih karunia yang Tuhan berikan, dia berubah dan dia menjadi salah satu rasul yang sangat-sangat dipakai luar biasa pada zaman Perjanjian Baru. Dan itulah perubahan-perubahan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang sudah memperoleh kasih karunia, sehingga bahwa setiap orang yang memperoleh kasih karunia seperti 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang namanya ciptaan baru itu bukan barang usang, dia selalu menjadi barang yang bagus, barang yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan buat setiap hal yang sudah Engkau nyatakan, untuk kasih karunia yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami semua. Bawa kami terus Tuhan untuk melakukan sesuatu yang positif, yang menjadi sesuatu barang yang bagus, yang baru Tuhan, sehingga kasih karunia yang Kau berikan tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.